Sosok AKBP Oloan Siahaan, terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Selebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17,
yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polres Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres.
Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap dua remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari.
Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam.
Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polres Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas.
AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemerikasaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, di Treskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap dua remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang.
Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera,
Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres.
Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, di Treskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan.
Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019. Kasat Narkoba Polrestabes Medan. PLH Kapolres Tanah Karo. Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara. Kapolres Pakpak Barat. Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap dua remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap dua remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang,
Kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Selebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan.
Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polres Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat.
Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap dua remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap dua remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja.
Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban,
kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polres Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini.
Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, di Treskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap dua remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda Lorong Stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda Lorong Stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat.
Saat melintasi tol Belmera sekitar pukul 2:05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor,
untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui,
maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, di Treskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel.
Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera,
Mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah,
Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap dua remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan.
PLH Kapolres Tanah Karo. Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara. Kapolres Pakpak Barat. Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17, yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel.
Sosok AKBP Oloan Siahaan, terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, kata AKBP Oloan. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, ada 2 orang remaja yang terkena tembakan. Satu di antaranya yakni remaja berinisial MS 15 tahun dan dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 5 Mei 2025, pagi setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan rekannya berinisial B 17 tahun yang juga diduga ditembak dan kini masih menjalani perawatan intensif. Diketahui, AKBP Oloan Siahaan mengawali karir di Polda Jawa Timur, ia kemudian berdinas di Polrestabes Surabaya. AKBP Oloan mulai bertugas di Polda Sumut sejak 2019, berikut jejak karir Oloan Siahaan. Korps Pripim Polda Sumatera Utara tahun 2019, Kasat Narkoba Polrestabes Medan, PLH Kapolres Tanah Karo, Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara, Kapolres Pakpak Barat, Kapolres Pelabuhan Belawan, sejak 24 Maret 2025. Kini, atas tewasnya remaja inisial MS, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Irjen Wisnu mengatakan sudah mengajukan penonaktifan AKBP Oloan Siahaan dari jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan. Jika disetujui maka penonaktifan akan segera dilakukan, ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Nasib Kapolres Pelabuhan Belawan setelah diduga tembak remaja hingga tewas. AKBP Oloan Siahaan akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan imbas dugaan menembak seorang remaja bernama Muhammad Syuhada, 15, hingga tewas. Kepastian pencopotannya tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto pada Senin, 5 Mei 2025. Menurut Jenderal Polisi Bintang 2 itu, pihaknya sedang mengajukan penonaktifan AKBP Oloan masih diajukan ke Mabes Polri. Jika disetujui, maka penonaktifan akan segera dilakukan. Ia mengatakan hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Kapolres. Kami memohon melaporkannya kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta persetujuan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres sementara waktu, kata Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto, Senin, 5 Mei 2025. Biar diperiksa dulu, agar tidak mengganggu ya. Karena ini kita transparan. Kami memohon kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres terlebih dahulu demi pemeriksaan, sambungnya. Kapolda menerangkan Bid Propam, Inspektur Pengawas Daerah, Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan penembakan ini. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Oloan Siahaan. Ini demi transparansi, kita tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Kalau dia salah kita tindak, kalau dia betul kita sampaikan kepada media. Kami gak main-main. Apalagi terkait meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri, melibatkan tim pidana umum, laboratorium forensik. Untuk memastikan apa yang terjadi kita mengundang Kompolnas. Wisnu mengatakan, Muhammad Syuhada dinyatakan meninggal dunia pagi ini setelah mendapat perawatan intensif. Sedangkan satu rekannya berinisial B, 17,
yang juga diduga ditembak masih menjalani perawatan intensif. Memang ada korban, kini sedang dibawa ke rumah sakit. Satu di antaranya meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit, kata Kapolda. Korban diduga mengalami luka tembak bagian di bagian perut sebelah kanan, menembus ke belakang. Atas tewasnya Muhammad Syuhada, Kapolda Sumut menyampaikan duka yang mendalam. Pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan terhadap 2 remaja tawuran tersebut. Saya atas nama Kapolda Sumut dan jajaran mengucapkan turut berduka cita dengan adik kita yang terkena peluru. Kami juga membuat tim khusus dari Polres Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda. Bersama Propam, Krimum, Lapfor, untuk memastikan kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan menjadi sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kejadian bermula setelah Kapolres memimpin langsung apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, Kapolres bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 25 WIB, saat melintasi Tol Belmera, mobil dinas Kapolres diadang oleh sekitar 10 pemuda yang secara ilegal berada di jalur tol sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Bukan hanya mengadang, kelompok ini secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan. Tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara, tegas Kapolres. Namun karena serangan tidak mereda, Kapolres melepaskan tembakan ke arah pelaku sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya menyelamatkan jiwa personel. Sosok AKBP Oloan Siahaan terancam dipecat jadi Kapolres Belawan usai tembak mati remaja. Sosok Kapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKBP Oloan Siahaan kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru menjabat sejak 24 Maret 2025 lalu ini, mendapat sasaran serangan brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam saat melintas di Jalan Tol Belmera, Minggu, 4 Mei 2025, dini hari. Kronologi penyerangan bermula setelah AKBP Oloan memimpin apel pengamanan menyusul pecahnya tawuran antara kelompok pemuda lorong stasiun dan lingkungan 13 Lebes di kawasan Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai apel dan patroli, AKBP Oloan bergerak pulang sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi Tol Belmera sekitar pukul 2.05 WIB, mobil dinas Kapolres tersebut diadang oleh sekitar 10 pemuda. Para pemuda itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Kelompok ini juga secara membabi buta menyerang mobil dinas, melempar batu, petasan roket, dan mengejar kendaraan dinas polisi. Pelaku penyerangan juga sempat mencoba mengayunkan sajam kelewang ke arah Kapolres, beruntung berhasil dihindari dan hanya menyabet bagian mobil. Sudah diberikan peringatan, tapi mereka tetap menyerang dengan brutal. Ini bukan lagi tawuran biasa, ini sudah masuk kategori penyerangan terhadap simbol negara.